Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon saintis, welcome to the Scientist Time. Info untuk saintis masa depan. Calon saintis, kalian pernah memegang gelas yang berisi air panas? Atau memegang gelas yang berisi air es? Bagaimana tangan kalian? Apa yang kalian rasakan? Tentunya tangan kalian pasti akan merasa panas saat memegang gelas yang berisi air panas. Dan akan terasa dingin saat memegang gelas yang berisi air es. Tapi kira-kira kenapa sih bisa seperti itu? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita pelajari dan pahami materi mengenai kalor serta pengaruhnya terhadap wujud dan suhu benda. Kita bisa merasakan panas saat memegang gelas yang berisi air panas dan merasa dingin saat memegang gelas yang berisi air es. Itu disebabkan karena adanya aktivitas energi panas yang berpindah dari gelas ke tangan atau tangan ke gelas. Nah, energi panas itu dinamakan dengan kalor. Jadi calon saintis, kalor adalah berpindahnya energi panas dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang memiliki suhu lebih rendah. Kayak tadi contohnya, gelas yang berisi air panas memiliki suhu yang lebih tinggi daripada tangan kita. Jadi gelas tersebut mengeluarkan kalor ke tangan kita. Makanya tangan kita terasa jadi panas. Satuan dari kalor adalah joule dan dilambangkan oleh huruf C. Sedangkan alat untuk mengukur besarnya kalor dinamakan kalorimeter. Calon saintis, sekarang ini udah mulai musim kemarau nih. Kalau kita keluar di teriknya sinar matahari, kita pasti merasa gerah dan kepanasan. Mau minum, minumannya malah panas. Terpaksa deh harus didiemin dulu supaya jadi dingin. Tapi kalian tahu gak, kenapa kita bisa jadi kepanasan dan kenapa minuman yang didiemin aja bisa jadi dingin? Sekali lagi, itu semua gara-gara kalor. Kalor lagi ya. Kalau misal kita panas lihat doi yang jalan sama yang lain, itu gara-gara kalor juga bukan? Kalau untuk yang satu itu beda lagi ceritanya. Yang untuk yang satu itu kita obrolnya di belakang aja ya. Oke, back to topic. Tubuh merasa panas karena menerima kalor dari matahari, dan air panas lama-kelamaan akan dingin karena air panas tersebut mengeluarkan kalor ke lingkungan. Jadi calon saintis, kalor itu bisa mempengaruhi suhu suatu benda. Contohnya aja kayak tadi, mungkin pas awal kita keluar rumah, suhu tubuh kita itu normal. Tapi setelah kita berada di teriknya sinar matahari, suhu tubuh kita akan meningkat dan akhirnya kita kepanasan. Nah, sama halnya kayak air panas yang didiemin. Nah, mungkin awalnya itu air panas itu memiliki suhu yang tinggi, tapi lama-kelamaan suhunya itu akan menurun dan akan mengikuti suhu lingkungannya. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda sesuai dengan jenis bendanya. Jadi makin besar kenaikan suhu atau massa benda, maka kalor yang diperlukan akan semakin besar pula. Untuk menghitung kalor yang diterima atau yang dilepaskan, kita bisa menggunakan persamaan Q sama dengan mc delta T. Nah, untuk Q sendiri merupakan banyaknya kalor yang diperlukan, C merupakan kalor jenis zat, M merupakan massa zat, dan delta T merupakan kenaikan suhu. Nah, di sini ada yang namanya C, yaitu kalor jenis. Kalor jenis itu sendiri merupakan ukuran kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Dalam kalor terdapat suatu asas yang dinamakan asas Black. Nah, asas Black ini berbunyi, pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Atau bisa dituliskan dalam persamaan Q lepas sama dengan Q terima. Calon saintis, apa kalian pernah melihat air yang sedang dipanaskan? Jika kalian melihatnya, saat air dipanaskan, terdapat uap-uap air yang muncul. Contohnya kayak asap yang ada di gambar ya. Nah, tahukah kalian bahwa hal tersebut ternyata merupakan salah satu contoh dari pengaruh kalor terhadap wujud benda? Di mana kalor yang diterima, air bisa merubah wujud air yang tadinya cair menjadi gas. Contoh lainnya juga ada pada es yang mencair yang seperti di gambar dan juga embun-embun yang ada di atas daun. Ternyata selain mempengaruhi suhu benda, kalor juga bisa mempengaruhi wujud benda loh. Dan perubahan wujud itu bisa terjadi apabila yang pertama, perubahan wujud zat yang memerlukan kalor, yang artinya akan mengalami kenaikan suhu. Contohnya mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan yang kedua, perubahan wujud zat yang melepaskan kalor, yang artinya akan mengalami penurunan suhu, seperti membeku,
mengembun, dan mengkristal. Nah, di sini ada bagian mengenai perubahan wujud zat. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perubahan wujud zat itu akan terjadi apabila menerima kalor atau melepas kalor. Nah, untuk yang tanda panah kecil itu merupakan perubahan wujud zat yang harus melepas kalor. Sedangkan yang panah yang besar itu menunjukkan bahwa perubahan wujud zat itu haruslah menerima kalor. Contohnya saja, untuk yang menerima kalor dari padat, yaitu es batu, bisa mencair apabila dipanaskan, yaitu menerima kalor tadi. Nah, untuk sebaliknya, bahwa air itu bisa membeku atau menjadi wujud padat apabila dia melepaskan kalor, yaitu saat didinginkan di dalam kulkas misalnya. Dalam perubahan wujud benda ini, ada yang dinamakannya kalor laten. Nah, kalor laten ini sendiri yaitu kalor yang dibutuhkan tiap satuan massa zat untuk mengubah wujudnya tanpa mengalami perubahan suhu. Emang ada ya suatu zat yang mengalami perubahan wujud tapi tidak mengalami perubahan suhu? Ada. Contohnya pada air mendidih yang berbuih dan berubah jadi asap saat dipanaskan. Nah, kalor laten ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kalor laten penguapan atau pengembunan, yaitu jumlah panas yang diperlukan untuk merubah wujud 1 kg benda cair ke gas atau gas ke cair. Nah, yang kedua, kalor laten lebur atau beku, yaitu jumlah panas yang diperlukan untuk merubah wujud 1 kg benda dari padat ke cair atau cair ke padat. Nah, untuk kalor laten penguapan itu sendiri atau pengembunan, ada suatu persamaan, yaitu persamanya Q sama dengan M dikali U. Nah, untuk U sendiri yaitu kalor penguapan atau kalor pengembunan. Nah, untuk M sendiri yaitu massa, dan untuk Q yaitu kalor yang dibutuhkan. Nah, untuk kalor laten lebur atau beku, kita bisa menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali L. Nah, untuk L itu sendiri itu merupakan kalor lebur atau beku. Nah, untuk M sendiri sama dengan yang kalor laten penguapan yaitu massa, dan Q itu merupakan kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan dalam merubah wujud. Oke, calon saintis, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Thanks for watching and bye-bye.